Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas 9 naga dan oligarki. Kabarnya mereka sudah menguasai negara. Apakah benar? Pengaruhnya apa? Dampaknya kepada kita seperti apa? Kemudian apa yang bisa kita lakukan? 9 naga. Ternyata 9 naga itu bukan organisasi resmi. Artinya kita tidak tahu siapa 9 naga itu. Daftarnya seperti apa, siapa-siapa saja itu kita tidak tahu. Mungkin banyak yang membahas, tapi itu hanya sebuah asumsi. Itu hanya sebuah sesuatu yang tidak pasti. Tapi yang jelas 9 naga itu merujuk pada sekelompok orang yang mempunyai ekonomi di atas rata-rata. Jadi 9 itu artinya kemakmuran. Kemudian naga itu artinya kekuasaan. Dan oligarki, seseorang yang mempunyai kekuatan ekonomi dan politik, tidak dipilih pada pemilu, tapi mereka bisa mengatur kebijakan. Keren ya. Terus pengaruhnya apa? Pengaruh 9 naga dan oligarki itu lebih ke kebijakan. Kebijakan-kebijakan, mungkin teman-teman sebagian pernah mendengar gitu, yang demo kebijakannya tidak pro rakyat, apalah. Nah itu pengaruhnya mereka. Jadi setiap kebijakannya dirubah sesuai dengan kepentingan mereka, dan sekaligus untuk mengatur sumber daya alam Indonesia yang berlimpah ruah. Terus dampaknya ke kita apa? Dampaknya ya, karena kebijakannya pro pada mereka, sehingga kita tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi gitu. Jadi ya gimana ya, sebagai rakyat gitu, kalau pemimpinnya sudah dipegang ya otomatis kita pasti ngikut lah. Ikut kata pemerintah A ya kita A, kata pemerintah B ya kita ikut B, kata pemerintah C ya udah kita ikut C. Pertanyaannya, apa mau seperti itu terus? Kemudian solusinya apa? Solusi yang saya tawarkan kepada teman-teman, mungkin teman-teman bisa searching sendiri yang membahas 9 naga dan oligarki. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu larinya udah ke ranah politik, dan saya kurang menyukai yang namanya politik. Makanya saya hanya membahas permukaannya aja. Saya lebih ke solusinya sih. Mungkin di diskusi yang lain lebih ke ayo dong pemerintahnya nih harus begini, pemerintahnya harus begitu. Tapi saya lebih ke netizen sih. Oke, langsung aja. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama teman sadar. Teman-teman itu sadar apa? Negara sudah dikuasai oleh 9 naga dan oligarki. Artinya apa? Setiap kebijakannya itu sudah pasti menurut kepentingan mereka. Artinya apa? Harapannya tipis negara untuk berpihak pada rakyat, pada masyarakat. Teman-teman sadar. Yang pertama itu sadar untuk apa?
Sebentar lagi pemilu, teman-teman. Kemarin 2024 selesai pemilu. Nanti 2029 itu ada pemilu lagi. Dan apa yang akan terjadi ketika kita tidak berbuat apa-apa? Otomatis bakal seperti ini lagi. Ya, itu yang pertama. Teman-teman sadar, teman-teman bangun. Ayo, 2030 itu sebentar lagi. Mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, itu bukan kita lagi yang menghadapi, tetapi anak cucu kita yang akan mengalami. Pertanyaannya, kalau kita tidak berbuat apa-apa, anak cucu kita gimana? Rumornya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu perjuangan anak cucu kita itu akan lebih berat loh kalau kita tidak melakukan apa-apa. Oke, yang pertama itu sadar. Yang kedua apa? Mikir. Mikir apa? Saya mengajak buat teman-teman sehari minimal mikir 30 menit. 30 menit untuk apa? Untuk anak cucu kita nanti ke depan seperti apa. Mikir gimana caranya. Mikir negara kita ini udah dikuasai sama 9 naga dan oligarki. Gimana caranya? Mikir. Coba luangkan waktu 30 menit untuk berpikir. Yang simpel aja. Misalnya di lingkungan teman-teman, apa nih yang bisa meningkatkan ekonomi secara merata? Itu yang penting. Apa? Bangun pabrik kah? Atau koperasi kah? Atau whatever, apapun itu, silakan berpikir. Oke, itu yang kedua, berpikir. Yang ketiga, bersatu. Ketika teman-teman sudah sadar, ketika teman-teman sudah berpikir, kita nggak bisa sendiri, perjuangan sendiri. Mungkin buat teman-teman yang pengusaha itu mungkin luar biasa ya, apalagi ketika pandemi kemarin itu banyak banget yang gulung tikar. Artinya apa? Teman-teman itu berjuang sendiri-sendiri. Yuk kita bareng-bareng, kita join, kita bersatu, pasti bisa. Anggap aja kita lagi kerja bakti ya. Ketika kita kerja bakti sendirian, itu udah pasti capek, jenuh, lama. Tetapi kalau kerja baktinya itu ya misalnya 20 orang, itu kan udah pasti menyenangkan. Sudah pasti pekerjaannya lebih cepat, sudah pasti ada makanan, sudah pasti ada kopi, sudah pasti ada rokok gitu. Itu anggap kerja bakti rame-rame. Sulit loh teman-teman, kalau berjuang sendiri-sendiri itu sulit banget. Itu pasti kan gampang banget disingkirkan. Itu yang ketiga, bersatu. Yang keempat nih, subscribe channel ini. Subscribe. Kenapa? Ketika bersatu ini butuh ruang, butuh tempat. Kalau badan kita mungkin sulit, minimal pikiran kita berkumpul. Di mana? Di channel ini. Subscribe. Syukur nih bisa tembus di angka 100 juta subscriber. Kenapa?
kita punya posisi tawar buat 9 naga dan oligarki. Kalau 1 juta, 2 juta, atau 10 juta subscriber itu nggak ada artinya, itu sulit lah. Tapi beda cerita ketika sudah 100 juta subscriber, ya, itu kita punya posisi tawar gitu. Posisi tawar dengan 9 naga dan oligarki, dan mereka ketika macam-macam kepada netizen, mereka akan berpikir keras. Begitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Coba pikirkan lagi nih, kalau masuk akal, kalau logik, silakan diskusi, minimal dengan diri sendiri dulu diskusi, kemudian dengan teman, kemudian dengan keluarga. Kalau ragu dengan mereka semua, ya sudah, cukup diskusi di sini aja. Teman-teman punya pemikiran apa? Komen, nanti saya bahas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.